Tapi sebaiknya mereka langsung mengamankan tanker terlebih dahulu sih, karena dari kedua tim belum ada tanker. Iya, Sakai. ternyata mereka lebih Your respect team untuk is membuang banning. lagi hero dari seorang Ashe. Ya mereka masih berpikir ini Esmeralda masih bisa dipakai ke arah gold lane, di backup sama Queenie mungkin. Dan mereka juga, atau Lele Pink kan bahkan, kayak masih ada beberapa option di sini antara mereka berdua. Dan mereka lebih nggak yakin sih kalau misalnya Ashe bakal pakai Esmeralda. Iya ya, ini hero-hero Ashe udah di lock semua nih. Wah, ini kira-kira Ashe bakal masuk pakai apa ya? Lancelot kah? Tapi kalau pakai Lancelot cukup agak mengkhawatirkan juga dengan Your adanya team is Popheus. banning. Ya aku lebih takut sama Pak Vito juga sih kalau misalnya mereka sampai ngambil ke arah seorang. Sebenarnya kalau menurut aku Esmeralda is already good choice buat teman-teman dari RRQ. Mungkin mereka bakal coba untuk ngambil ke arah hero yang bisa dipakai sama seorang Queenie nanti yang bisa mungkin lebih ngambil ke arah jarak ya, hero range. Marksman bisa jadi salah satu option buat teman-teman dari RRQ sendiri. Silahkan kalau kita lihat kali ini Popol Kupa yang sudah dibuang sama teman-teman dari RRQ Mika sendiri. Popol Kupa. Selanjutnya kita memasuki band yang terakhir di fase band kita yang kedua dari Alter Ego Nyx. Apakah mereka akan nge-ban ke arah core-nya lagi, hero-hero dari Ashe, atau mereka bakal nge-ban ke arah jungler lagi, tankernya? Iya, tankernya. Your team is Jauh banning. ini ya. Yes, Jawhead langsung aja di instant ban dari RRQ Mika. Mereka masih butuh satu lagi sebagai core dan juga jungler. Tanker. Kebalik mulu aku ngomong. Kalau kita ngomongin tank, probability cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini, mau pakai hero yang bisa jump in bisa, gitu kan. Mereka mau pakai hero-hero Sylvana juga menurut aku. Tapi di Sylvana Your apa nih? team is Aku picking. agak sedikit bingung karena ini mereka masih sangat fleksibel gitu loh. Iya. Sylvana mau ditaruh tank bisa, mau ditaruh sebagai side bisa, Esmeralda jungle gitu kan. Bisa juga di sini nggak tahu, optionnya terlalu banyak. Kayak Xbox ke jungle juga masih boleh kalau memang mereka berpikir Xbox jungle satu hal yang bagus gitu kan buat teman-teman dari Kimika. Tapi kayaknya Sylvana sih harusnya tanker, dan dari Alter Ego ada Tigreal, ada Akai. Apakah mereka bakal makai ke arah Tigreal? Tigreal enak sih, dengan dia berhadapan dengan adanya Sylvana kan bisa mengcounter juga. Ya tapi masalahnya kalau misalnya Tigreal itu if dia punya implosion tuh bener-bener kita tuh nungguin satu momen untuk dapetin implosion. Kalau nggak ada implosion bakal susah. Dan ternyata kali ini udah arah Tigreal dan juga satu Ranger. Your team is picking. picking. Tim Alpha Ego Nyx sendiri. Satu pick terakhir untuk RRQ Mika. Cukup tebal nih kalau kita lihat hero-hero ya. Expert, Esmeralda, Sylvana. Hanya Lunox yang cukup squishy kali ini dan mungkin bakal jadi target yang cukup utama dari teman-teman Alter Ego Nyx. Dan satu hero lagi sebagai last pick untuk teman-teman dari RRQ Mika akan mengambil ke arah Hanzo. Iya, ini balance banget sih. Dimana aku kira tadi mereka bakal ngamanin satu lagi, mungkin bisa dibilang core dengan magic damage, tapi kita bisa melihat adanya Hanzo. Ini berarti balance sih kalau dari RRQ Mika. Tapi dari Alter Ego, mereka mengandalkan satu magic damage hanya dari seorang Parsha dengan Dan ada juga Propheus. Iya, Propheus. Betul. Dan ada Propheus juga harusnya magic damage itu cukup sih, apalagi kalau kita ngomongin ke arah late game ya. Propheus bakal punya magic damage yang sangat besar juga nantinya. Tapi Tigreal dan juga Granger kali ini dari sisinya tim Alter Ego sendiri harusnya dengan jarak AoE mereka menang cukup banyak ya, dengan adanya Feeder Arsec, dengan adanya Death Sonata dari seorang Granger sendiri, apalagi juga Pak Quito nanti. Cuman kalau kita ngomongin masalah tabrak, ini Xborg enak banget buat nabrak, Sylvana enak banget buat nabrak. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin Hanzo susah banget untuk dikecap. Aslinya posisi di mana kita nggak tahu. Tapi kita lihat kali ini land prediction untuk teman-teman dari sisi Alter Ego dan juga dari sisinya tim RRQ Mika. Akankah mereka berhasil untuk mencoba untuk mengganggu satu sama lain, apalagi Stacy melawan Ash di dalam jungle-nya? Yes, dan langsung aja kita terbang ke Land of Dawn. Ini dia di match pertama kita, game pembuka antara Alter Ego Nyx melawan RRQ Mika. Yes, game pertama dari Best of 3 series kali ini. Pembuktian dari para coach juga di draft mana yang bakal jauh lebih strong. Tapi Gyogoy kali ini yang berada di sisi tengah dan bakal coba untuk mengumpulkan sedikit gangguan-gangguan sendiri terhadap teman-teman dari Alter Ego Nyx ya. Apalagi kalau dia bisa mainin Starlight Pulse juga sih. Jadi dia sambil
menggunakan darkeningnya juga sambil menggunakan Starlight Potion. Oke, dari mid lane kita bisa melihat Run langsung kabur aja dengan ada Wings by Wings. Mulai dicicil perlahan-lahan seorang Gyogoy. Aku penasaran, Nathan gak ada yang pakai loh. Siapa? Nathan ya? Iya, kayak masih agak sedikit membingungkan, tapi lihat sebelah sana Ashe cukup sekarat masih di block yang sangat baik dari seorang Gyogoy. Lanjut tidak berhasil mendapatkan ke arah seorang Ashe sendiri. Satu punishment yang cukup besar dan memukul mundur teman-teman dari arah Kimika. Yes, sementara itu dari arah bottom lane kita bisa melihat Lepingkan mulai mencicil adanya Fumi Echo, tapi sudah mulai terjebak. Ada Run 2 lawan 1 masih di top lane di area depan. Karena Lepingkan gak mau mundur, ingin mencoba mengamankan semua XP laner yang ada. Iya, Lepingkan salah satu offlane yang menurut aku harus diacungi jempol ya. Salah satu mekaniker yang sangat menarik sekali. Kali ini benar-benar berhasil mengadu seorang Prophets dan dipukul mundur dengan cukup baik. Kali ini sedangkan disiapkan Fascination Icha melawan seorang Queenie kali ini. Tapi lihat Sacred Hammer dibuka kali ini coba untuk mendorong teman-teman dari Sian ini kan Gyogoy. Buka asli Death Sonata, tapi satu kali raksa masih dibelikan dan masih bisa untuk selamat. Lagi-lagi belum ada first blood walaupun sudah mau masuk ke dalam menit kedua di Lane of Dawn. Yes, masih bisa selamat dengan ada satu buah flicker dan tanpa berbuang lama-lama waktu lagi dia langsung balik ke arah base sementara Lepingkan 1 lawan 3. Dia bottom lane mulai datang teman-teman dari Alter Onyx nampaknya. Iya, Sacred Hammer dibuka lagi kali ini tapi tidak bisa. Mereka belum punya implosion, mereka belum bisa untuk ngepanis seorang Lepingkan dan mereka Lepingkan jauh dipilih dengan adanya first blood dan juga Stardust Dance ya. Dan kita kali ini mereka tahu informasinya. Turtle kali ini bakal coba untuk mengejar terlebih dahulu. Masih ada Constitution tapi di belakang langsung tapi Turtle masih bisa di-station sama seorang Stacy. Tapi di sisi depan harus mundur dengan sangat cepat tapi Gyogoy berhasil dapat first blood yang sangat cantik kali ini dikeluarkan sama seorang Fumi Echo. Berhasil membalaskan untuk satu kematian Poe. Wow, satu tukar satu pertukarannya cukup adil, tapi sayang sekali dari Alter Ego masih berhasil mendapatkan turtle-nya tanpa tadi berhasil diculik oleh Lepingkan dengan adanya Falling Star Moon ya. Betul sekali, jadi masih cukup diuntungkan untuk teman-teman dari Alter Ego sendiri karena memang mereka masih bisa take care turtle-nya. Tapi lihat sebelah sana Lepingkan lagi-lagi diganggu kali ini Run dan juga dari para Fumi Echo langsung bergerak ke arah bawah dan mencoba untuk mengganggu seorang Lepingkan. Sedangkan Queenie di sisi atas harusnya agak sedikit struggle bertemu dengan seorang fasilitas sendiri yang memang mencoba untuk menghancurkan Vinegar armornya terus-terusan dengan adanya gap. Tapi Ashe mulai datang menghantui seorang Icha. Tapi Icha yang kali masih bisa untuk tarik mundur dan masih bisa untuk selamat kali ini ya. Oke, itu dia dari area bottom lane. Kita juga bisa melihat adanya implosion. Masih bisa kabur dengan ada Stardust dan seorang Lepingkan berhasil selamat dari geprekan 4 pemain Alter Ego Onyx. Wow. Yap, masih tarik ulur karena memang masih perlu terhadap turret juga. Jadi memang tidak ingin terlalu memaksakan keadaan. Kali ini seorang Lepingkan benar-benar pintar banget tarik ulurnya. Tapi Fumi Echo kali ini bakal ditemenin. Sacred Hammer lagi dibuka karena Lepingkan masih coba untuk mundur tapi dia masih mencoba untuk dikeluarkan. Dan kali ini Prophets berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi di sisi lain juga seorang Fascination harus terkena punishment. Kali ini sideline ditukar sideline. Yes, ini ya pertukarannya masih cukup adil dari kedua tim. Dari tadi satu tukar satu aja dan jodohin serangan. Sementara itu Lepingkan tadi aku agak bingung sih. Dia udah tahu di sandwich tadi berhasil lolos di posisi pertama, tapi dia mencoba untuk majuin lagi. Dan akhirnya dia harus pick off. Ya, karena memang tadi dia masih perlu turret sih, jadi nggak terlalu ingin memaksakan. Tapi lihat sebelah sana Ashe-nya kali ini mulai dikejar-kejar sama Fascination untuk mencari backup dari seorang Poe dan juga seorang Queenie. Tapi lihat sebelah sana Fascination-nya masih perlu turret. Mereka bakal terus-terusan main seperti ini sih. Mereka mau coba untuk bermain dengan safe. Tapi lihat di sisi tengah kali ini Gyogoy coba untuk mengasih satu punishment sedikit demi sedikit karena seorang Pixie dengan adanya Darkening Chaos. Tapi lihat di sisi bawah dari seorang Esmeralda juga pede banget. Prophets bener-bener diusir pulang. Kalau Prophets sendirian yang melawan Esmeralda, dia masih dicoba untuk memenangkan hal tersebut sih. Tapi Turtle jadi setup kali ini, lihat sudah seorang Pixie mencoba untuk dorong dengan adanya Sacred Hammer, tapi belum ada apa-apa, masih ada. Dia punya beri langsung saja dibuka dari depan. Turtle masih bisa di-save sama seorang Stacy, tapi di Pixie dia akan membayarkan nyawa dari pertukaran terhadap Turtle. Tapi Falling Star Moon dibuka di tengah-tengah kali terkena seorang Run masih bisa melakukan weak spelling dan kembali pulang. Wow, ini adalah momentum timing yang sangat tepat dari seorang Run yang mana
mana tadi dia berhasil kabur dengan ada wings by wings dari seorang Paul yang tadi hampir saja ingin melok ke arah dia, dan sementara itu sudah mempunyai Clock of Destiny kembali lelepingkan dengan ada Stardust Dash High Mobility yang dimiliki Esmeralda kembali dengan lainnya, tapi sayang sekali di area top lane Alter Ego Nyx harus kehilangan satu outer turret mereka. Wow, betul sekali, outer turret pertama mereka pecah kali ini di Land of Dawn. Dan yang lebih agak objektif dari Alchemika gitu loh. Kayak mereka dari tadi Alter Ego Nyx dan juga Alchemika, mereka masih seeking for fight gitu loh. Mereka masih mencari peperangan, tapi peperangan yang mereka lakukan selalu bisa dibalaskan satu dengan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain gitu kan, Stacy di sini mengumpulkan pundi-pundi gold yang cukup banyak dengan ada turtle yang sudah 2 kali dia ambil gitu kan dia, dan dia memang juga mencoba untuk melakukan asis 1 kali gitu kan dengan sama Death Sonata-nya. Belum bisa menginstan kill ya, karena memang kira-kira yang dimiliki sama Alex ini cukup tebal semuanya. Ya, ini kalau kita lihat memang dari Stacy-nya ini fokus ke arah farming, sementara itu berusaha untuk membalaskan dengan adanya Imperial Justice yang sedikit miss dari seorang Paul. Langsung aja diinjak, dan Paul-nya cukup sekarat, tapi ternyata Morpheus-nya harus balaskan dengan lele pingkat akankah menjadi The Nice Arena yang mana sudah ada Implosion. Esmeralda tumbang bersama Diogo yang ternyata masih bisa flicker ke area belakang. Iya, satu permainan sangat baik, tapi Ashley mencoba untuk masuk ke depan, mencoba untuk menyitakan seorang Stacy. Satu kali fiksi kali mencoba untuk membantu, terlihat sudah ada 1 poin didapatkan terhadap seorang Stacy. 1 punishment yang cukup besar kali ini. Implosion yang dilakukan sama Pixie benar-benar bagus banget. Dia menggunakan flickernya bersama dengan Implosion tepat di 2 hero di sisi bawah tadi. Benar-benar satu permainan sangat baik, dan 1 karet lagi. Kali ini berhasil ditukarkan dan menjadi hak milik untuk teman-teman dari punya Alter Ego Nyx. Tapi kita lihat replay. Saya Monoform kali ini di mana posisinya tadi? Ini 2 lawan 2. Imperial Justice udah gak kena, tapi masih pengen dipaksa karena memang dari Gyoge udah jalan ke bawah nih, ya kan? Ya udah dapetin. Ya. Profes sudah dapat, lihat Pixie langsung boom, Implosion dapetin flicker, 2 hero sekaligus berhasil diambil dengan sangat manis. 1 punishment besar terhadap teman-teman dari Alchemika. Bahkan tadi dia sudah Implosion, dia terkena turret damage, masih bisa kembali ke area belakang tidak ter-pick off. Dan ini adalah timing yang sangat bagus banget sih dari Alter Ego. Sementara itu di area mid lane kita bisa melihat ada Ferash di pop up hanya untuk memukul mundur teman-teman dari area Alchemika, menzoning out aja. Sementara dari Fancy Nancy sudah datang dari area bottom lane. Menunggu aja, menunggu momentum. Wow, Fumiko sudah mendapatkan Dominance Ice. Yes, dan kali ini kita lihat juga dari seorang Ice sudah mendapatkan Demon Hunter Force, sedangkan Stacy Brute Force-nya kali ini sudah diselesaikan. Fumiko bikin ke arah Dominance Ice jadi salah satu pilihan yang bagus banget, karena memang dia juga bisa ngurangin regeneration dari seorang Esmeralda, baik itu dari seorang Sylvana ataupun dari seorang Lunox sendiri dengan Starlight Sword. Tapi lihat ke sana, ini order sudah digunakan yang dalam momen, yang adalah satu momen yang cepat sekali terlelepikan di sisi atas, sudah dikejar sampai 3 hero kali juga ternyata berhasil dijatuh, tapi di sisi tengah bahkan coba untuk melanjutkan dan sudah didapatkan oleh seorang Hanzo kali ini. 1 poin Rudrun ditukarkan oleh Lelepikan. Pertukaran tidak begitu worth it untuk teman-teman dari Alchemika. Yes, ini Run sebagai kita bisa bilang mid laner ya, ditukar dengan XP laner itu cukup rugi, tapi sementara itu bisa dilihat Pixie mencoba untuk mendorong teman-teman dari arah Alchemika dan juga ada jab dari seorang Fancy Nancy. Langsung aja datang Hanzo Ash mengincar karena seorang Pixie yang cukup sekarat dan berhasil didapatkan dengan ada mega kill. Yes, mega kill yang sangat baik sekali dikeluarkan sama seorang Ash kali ini. 402 belum tersentuh sama sekali tubuh asli dari seorang Ash. Itu benar-benar susah untuk dicari. Dengan hero-hero yang dimiliki sama Alter Ego Nyx, di sini mungkin yang bisa mencari adalah seorang Run dengan Karshanya. Tapi kalau misalnya sampai dia ketahuan pun, dia akan kena punishment yang cukup besar kali ini dengan punishment damage, karena memang dia cukup squishy. Ya, 47 di menit ke-9 kali ini. Talia. Wow, 27.000 dipegang sama Alchemika, sedangkan 25.600 dipegang sama Alter Ego Nyx. Ya, dimana kalau tadi kita bisa melihat ya, sebenarnya tuh di early game Stacy itu cukup meliding dengan adanya 1 level lebih unggul dibandingkan Ash. Dia meliding karena dia fokus ke arah objektif, mendapatkan turtle di menit yang awal dan juga mendapatkan jungler yang cukup bebas. Tapi Ash dengan 402-nya langsung mengejar, bahkan kali ini dari arah Alchemika sudah mengungguli dari segi networknya. Wow. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kali ini Diogo ini juga belum bisa terpick off ya. Dia masih cukup licin ya. Tadi penggunaan antara Starlight Pulse dan juga Brilliance of Order bersama dengan seorang dengan flickernya itu masih benar-benar bagus banget. Tapi lihat sana Paul masih menggunakan Imperial Justice, kan belum dikeluarkan sama sekali. Ini kalau misalnya sampai kena Imperial Justice ya, Stage sama Run ya, ini bakal berat banget loh. Karena dari sisinya teman-teman Alchemika tuh bisa follow up dengan sangat cepat, entah itu X-Board, entah itu
Esmeralda itu mereka bisa melakukan satu AOE yang cukup luas gitu loh, dan itu memang skema yang mereka miliki dengan ada hero-hero yang mereka kantongi pada saat Betul. ini. Memang sudah sesuai dengan draft pick yang mereka punya ya, dimana tadi kita juga sudah melihat Queenie bersama dengan Paul bahkan kali ini sudah mendapatkan War Axe-nya yang akan membuat lebih sustain lagi dengan adanya stack yang dimiliki ya, apalagi terutama X-Borg ya. Ya itu bakal stacknya mantep banget sih dengan adanya War Axe, tapi udah didorong aja. Ya, tapi lihat suasana Gyogoy kali ini Brilliance of Order saja tidak ingin terlalu memasakkan kelamin di sisi atas. Ternyata Leletingkan beradu di sisi dengan seorang Fancy Nancy. Adu shield. Siapa yang bakal dimakan shieldnya satu persatu. Fancy Nancy pun tidak ingin memaksakan keadaan, tapi sedangkan Leletingkan mencoba untuk menggocek di sini ambushnya. Kalau tadi dia masuk ke dalam ambush itu udah ada Pixie, ini tuh bisa bahaya sekali. Iya. Sedangkan kalau kita lihat Ash-nya lagi-lagi dengan para hantu kali ini mencoba untuk mengunci pemain-pemain dari Alter Ego Nyx, tapi dari seorang Rodon langsung dengan Wings dan berhasil menyelamatkan diri. Yes, dan dari seorang Queenie mencoba untuk zoning out teman-teman dari Alter Ego, dan ini dari RRQ Mika mereka benar-benar mainnya kompak banget sih, dimana dia dengan adanya Hanzo mencoba untuk membackup ini belakang dari seorang Hanzo dengan ada Poe. Betul sekali gitu. Kayak Poe-nya dari tadi juga mencoba untuk ngasih informasi terus ini gerak ke sini ya, ini gerak ke sini ya, dan itu jadi important notice banget buat yang lain gitu, karena yang lain bisa bergerak dalam saat nyaman, apalagi Ash kali ini yang hantunya ya udah yang penting udah bisa ngasih sekaratin, udah bisa ngeganggu Stacy-nya, ketahuan posisinya. Sedangkan dari seorang Xbox, dari seorang Queenie kali ini bebas banget untuk melakukan push, tapi nanti di atas kali ini siapnya dibuka Real Justice. Mau lari kemana? Fancy Nancy pun kali ini berhasil diambil sama teman-teman dari RRQ Mika. Yes, Fancy Nancy tumbang, sementara itu di area mid lane Queenie masih bisa untuk zone out dengan adanya Poe dan juga Gyogoy. Teman-teman dari Alter Ego tidak mempunyai chance sedikit pun untuk nge-push ke arah mid lane dari RRQ Mika. Dan kali ini Lord pun juga sudah hadir yang nampaknya bakal langsung diamanin dengan RRQ Mika, yang mana Alter Ego sudah kehilangan satu membernya yaitu Fancy Nancy. Ya, tapi kali ini Lord 15.000 lagi. Sedangkan kalau kita lihat barrier sudah mulai dibuka. Queenie Leletingkan sudah mencoba untuk mengunci ke arah depan, tapi lihat sebelah Profius coba untuk open vision ke arah depan, tapi lihat ini cukup sekarang, tapi masih bisa sedikit mundur kali dengan flickernya. Sedangkan Ash kali ini cukup pede dengan satu wave minion mencoba untuk dapetin satu Outer Parrot terlebih dahulu, dan mungkin coba untuk memberikan damage dari Ron bahkan 50% sudah gila begitu saja itu HP-nya. Yes, melihat adanya kesempatan di area mid lane yang cukup terbuka lebar dari Alter Ego, yang mana tadi mereka cukup sekarat dan akhirnya harus mundur dulu untuk mengisi darah, mereka langsung aja dari RRQ Mika setelah mendapatkan Lord bergerak ke mid lane, mendapatkan outer turretnya, bahkan mencoba untuk menzoning dari segi jungle-nya, tapi Stacy kebetulan dia sudah berhasil mendapatkan semua buff-nya. Betul sekali, tapi lihat dari item juga kalau kita lihat Profius, Clock of Destiny, Dominance Eyes, Athena Shield. Tapi lihat lagi-lagi kali ini seorang Ash yang ke arah belakang dan coba memberikan damage, tapi lagi-lagi susah banget untuk ditangkap gitu loh. Seperti yang kita lihat juga kali ini item yang dimiliki sama seorang Xbox bakal jauh lebih menyebalkan lagi karena udah memiliki Ash Queen. Makin slow. Udah langsung gerakan atas Pixie tertahan kali dengan Imperial Justice. Romantic Lake bakal keluarkan, ternyata Pixie langsung melakukan flicker mundur ke arah belakang, dan Queenie tidak ingin membuka launching sanity yang dia miliki. Oke, dan ini dia Super Minion sudah masuk lagi. Apakah masih bisa ditumbangkan di inhibitor turret atas, karena satu hit banget, tapi lihat Pixie dengan konsilnya mendorong Paul bersama dengan Implosion dan langsung aja di Feather Resurrect. Satu orang pemain dari RRQ Mika harus tumbang. Betul sekali, dan Ash kali ini berhasil mendapatkan satu inhibitor di arah atas, sedangkan ini kali yang harus mengumpulkan Kiraga armornya lagi seperti Pixie. Lagi-lagi Sacred Hammer dibuka coba untuk mengganggu, dan kali ini teman-teman dari sisinya RRQ Mika tidak ingin memaksakan. Kita udah cukup dapetin inhibitor, betul, hampir dapetin bawah juga. Next kita war, kita dapetin bawah sambil nunggu tengah. Iya benar banget, yang mana juga mereka sudah kehilangan Paul sebagai yang kita bisa bilang frontliner, tanker, dan juga locker dari RRQ Mika. Mereka tidak mau terlalu mengambil resiko, sementara itu Stacy mencoba untuk di zoning out lagi dari RRQ Mika. Benar-benar RRQ nggak ingin memberikan Alter Ego main. Dan kalau kita bisa lihat dari segi itemnya pun, Pixie tapi ternyata dikejar kali ini. Sebenarnya ada Fumieko dan Leletingkan dengan barriernya cukup sekarat. Dua orang mengincar dan harus tertumbang. Fumieko akan menjadi target selanjutnya. Gak bisa kemana-mana, di mana Poe juga kali ini sudah datang. Iya betul sekali, itu agak sedikit berbahaya memang ya. Apalagi Fumieko-nya juga ikutan masuk ke dalam sana, jadi kayak udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita lihat Pixie tadi memang dikurungin langsung sama 3, kayak mereka tahu. Ini kalau misalnya sampai kita kena implosion, terus Profius bisa berdansa dengan sangat nyaman.
bakal kasih punishment yang terlalu besar buat teman-teman dari tim Alchemica. Jadi kayak mereka lebih berfokus ke arah Pixie terlebih dahulu, dan Fumieko langsung bisa kena punishment yang cukup besar karena memang Lele Pink juga bikin ke arah magic damage yang cukup besar gitu dengan ada Calamity Reaper. Iya, betul. Terus dia juga bikin ke arah Brute Force. Dan ini dia nih ya, buat teman-teman yang penasaran, ini adalah kolaborasi bareng sama EP Chan Art. Dan ini adalah cibi-cibi dari para player yang bermain kali ini nih. Wah, ini lucu banget ya, Evi-chan bikin figur-figur dari pemain RRQ Mika. Cute-cute banget dan sesuai banget, dan ini adalah dari alter ego juga, kita bisa melihat. Sementara itu mau di-press aja, kayaknya dipaksakan di area bottom lane-nya. Sudah mulai di-stun seorang Pixie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di area bawah. Iya, tapi penetration damage yang dimiliki sama Gyogo ini kita udah masuk 16 menit, kita udah masuk ke dalam late game. Lunox di sini benar-benar bakal ngasih penetration damage yang sangat besar. Apalagi yang seperti dibahas sama Talia di awal, kalau misalnya Lunox dibawa ke arah late game tuh hero-hero tebal pun bisa di squishy dengan sangat mudah. Iya, meleleh semua ya di situ Talia ya. Benar, dimana juga tadi aku sudah melihat Lele Pink kan membeli satu item Feather of Heaven, yang mana dia dengan Esmeralda yang cukup tanky sekarang dengan ada barrier, dia sebagai frontliner itu bisa menahan dan menyicil pergerakan dari alter ego yang cukup baik dengan adanya attack speed dari basic attack yang dimiliki dari item Feather of Heaven. Iya, karena memang dia harus mengumpulkan shield sebanyak mungkin. Tapi kita lihat kali ini konsil diarahkan ke arah depan dan masih terkena satu kali ini semuanya kemarin lane tapi lasin tadi dibuka. Kali ini Queenie mengincar karena siapa? Kali ini malah Fumieko yang terkena damage seperti explosion. Kena dua, tapi si attack ada di sisi belakang kali ini. Sedangkan Fumieko maju ke arah depan mengunci ke arah seorang Paul dan juga S. Saya mau lari kemana? Kabur kanan kiri depan belakang, tapi lihat di sebelah sana Lele Pink masih berdansa dengan dia punya Stardust Dash, tapi lihat sebesar falling start pun Fumieko jadi incaran utama, dan bahkan Fumieko harus lari secepat mungkin karena memang Lele Pink memberikan damage yang terlalu besar. Yes, dimana kali ini RRQ Mika akan mengamankan Ward yang kedua tanpa ada terjadi kontes yang mana alter ego Nyx harus mundur. Mereka sudah di zoning out, mereka cukup sekarat, mereka harus kembali regroup, isi darahnya kembali karena kali ini Lord bakal langsung mengincar ke area top lane mereka yang sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang mana dari item. Kita bisa melihat barusan Stacy akhirnya menyelesaikan satu buah Malefic Roar, yang mana kalau kita lihat memang hero-hero dari RRQ Mika ini butuh banget physical penetration, tebel-tebel banget. Tapi apakah itu sanggup untuk menahan gebrakan Lord yang kedua? Betul sekali, karena Lord kayak sudah bergerak ke arah atas, coba untuk mengganggu. Kalau kita lihat skill per menit itu cukup kecil gitu dengan 15 total skill, tapi lihat sebelah sana S-nya bayang-bayang berada di depan, tapi langsung tadi itu ini hanya mengenai ke arah Fancy Nancy, dan Fancy Nancy masih bisa untuk sedikit mundur sedangkan Proteus dari depan berhasil mencapai seorang Queenie sendiri, sedangkan Paul juga kali ini malah berhasil mencari seorang Fumieko sedangkan Esmeralda Gyogoy kabur ke arah mana, kali masih melakukan flicker, masih ada dari Krikes dan juga cancel. Fancy Nancy kali ini Immortality bakal pecah, tapi Lord masih bersibuk di arah depan, coba untuk hapuskan terus ke arah base, tapi sayang kali kali ini Middle Ice dibuka hanya untuk mendefense, tapi apakah di sini dari minion-minionnya masih mencoba untuk melakukan hit terhadap base, tapi sepertinya kali ini dari dia Gyoge ingin sedikit mengganggu, sedangkan Immortality pecah. S maju mencoba untuk berfokus ke arah base, tapi tidak bisa, malah mendapatkan ke arah seorang Run dan harus mundur, harus mundur karena dari RRQ Mika sudah kehilangan dua pemainnya. Tapi lihat ini super minion yang ngeselin banget, bikin deg-degsar karena yang mana dari alter ego kita bisa melihat base-nya sekarat banget. Untung tadi ada Pixie juga di sana yang mendorong semua minion super minion dari base mereka. Itu kalau enggak itu udah bisa sih game pertama dimenangkan sama RRQ Mika. Detik-detik yang benar-benar menegangkan sekali beberapa hit terakhir. Sebenarnya kalau tadi mereka ya nggak ada, kalau tadi dari Run nggak buka ke arah feeder artifact, terus teman-teman dari Kimiko ikut di sana untuk melakukan hit, bakal kena itu biasa. Tapi lihat sebelah sana bayang-bayang dari seorang S bisa karena seorang Stacy cukup berbahaya, tapi masih bisa untuk mundur kali ini. Tapi lihat sebelah sana di seorang Nancy harus mundur secepat mungkin, masih bisa dipecahkan kali ini sama seorang Queenie, sedangkan Fumieko di sisi belakang bakal terkena Chromatic Lens dan bye-bye goodbye. Killing spree untuk seorang Gyogo, sedangkan Pixie masih melakukan implosion terkena dua, tapi killing spree dikeluarkan sama seorang Stacy dengan ada lihat Sonata Rhapsody juga, sedangkan lihat sebelah sana didorong ke arah belakang masih ada Immortality, harusnya masih bisa tertarik ulur lagi, dan Lele Pink kan kali ini belum bisa untuk mendapatkan ke arah base, sedangkan dua wave datang dari arah atas dan juga dari arah bawah. Yes, kali ini sudah memasuki base yang mencoba untuk di-clear aja dengan Run bersama dengan Pixie yang merupakan cleaning lane terdepan bagi alter ego. Tapi sementara itu bisa melihat Stacy cukup sekarat, bisa di-pick off dengan adanya Last Insanity. Dua orang kah akan di-pick off, nggak, ternyata Pixie masih cukup kasar di area depan. Kali ini dari Run langsung membawa Feather Ice Rack-nya. Satu Immortal pecah, tapi lihat base-nya terbuka lebar, dan ini dia game pertama, match pertama dimenangkan oleh RRQ
Kimika. Yeay, Air Kimika kali ini berhasil mendapatkan satu kemenangan yang sangat luar biasa sekali kali ini. Dan mereka benar-benar melakukan punishment yang cukup besar ya. Kalau kita lihat tadi memang pergerakan dari Alter Ego awal mulai bagus banget. Apalagi dari seorang Tigreal sih. Dari seorang Pixie kali ini dengan Tigreal benar-benar bagus. Dan benar-benar inisiasi yang luar biasa. Tapi Granger yang kita harapkan dari awal itu benar-benar bisa nge-scaling, bisa mengasih punishment satu demi satu, itu tidak terjadi. Karena memang hero-hero yang dimiliki sama teman-teman dari Air Kimika cukup sustain.